Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Afandi Eskom MM, dosen tetap di program studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang menjadi keahlian saya, yaitu digital marketing. Mata kuliah ini diberikan untuk mahasiswa semester 4 di program studi Manajemen Bisnis Syariah dengan bobot 2 SKS yang diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan, di mana 14 pertemuan diantaranya untuk pertemuan pembelajaran dan 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan perkembangan digital marketing, strategi dan teknik digital marketing, bagaimana mengelola dan mengoptimalkan media dan tools digital, dan menganalisis dan mengevaluasi bagaimana kinerja digital marketing. Pada akhir mata kuliah ini, mahasiswa juga akan memiliki sebuah project untuk membuat konten video marketing untuk dipublikasikan di media sosial dan mendaftarkannya ke HKI atas video marketing tersebut. Adapun CPL Prodi dalam mata kuliah ini meliputi CPL 1, CPL 3, CPL 5, dan CPL 7 yang telah dicantumkan dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan Unit Penjaminan Mutu Program Studi. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan, antara lain CPMK 1, mahasiswa mengimplementasikan strategi marketing yang sesuai dengan prinsip syariah dan etika bisnis. CPMK 2, menganalisis target audiens dan membuat persona pelanggan secara tepat untuk mendukung perkembangan kampanye digital. CPMK 3, menggunakan teknik SEO, media sosial, dan konten marketing untuk meningkatkan visibilitas dan brand awareness secara efektif. CPMK 4, merancang dan mengelola kampanye iklan online serta mengukur return on investment dan keberhasilannya berdasarkan data dan analisis. Dalam proses pembelajaran pertemuan ini terdapat 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, mahasiswa dapat mengakses materi dan juga RPS secara langsung pada Learning Management System UMSU di website elearning.umsu.ac.id, dan juga sesi langsung dengan cara presentasi interaktif dan demonstrasi untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Video yang saya sampaikan didukung dengan media pembelajaran interaktif seperti video, tools, dan juga kuis interaktif dengan menggunakan quizzes. Adapun untuk interaction dalam mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa melalui diskusi, tanya jawab, simulasi, dan praktik langsung, dan juga kolaborasi dengan tim. Adapun untuk assessment, sistem penilaian yang dilakukan dalam mata kuliah ini meliputi asesmen formatif yang dilakukan untuk menilai proses yang dilakukan oleh mahasiswa melalui kuis, tugas individu dan kelompok, dan juga penilaian sikap atas keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif sebagai penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Model pembelajaran yang dilakukan adalah experiential learning dan project based learning dengan metode praktik langsung, kolaborasi kelompok, dan presentasi interaktif dan demonstrasi penggunaan tools digital marketing terkini. Adapun referensi yang digunakan dalam materi pembelajaran mata kuliah ini antara lain buku Ryan D. 2016 Understanding Digital Marketing, dan buku saya Digital Marketing Strategi Unggul di Era Digital, dan juga buku Bisnis Digital. Dan juga selain buku-buku ini juga
Terdapat artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Berikut ini adalah proses pembelajaran mata kuliah digital marketing dengan materi pertemuan kelima, yaitu optimasi website dan SEO. Mari kita saksikan secara bersama-sama. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah, senang dengarnya. Oke, baik. Hari ini kita mata kuliah digital marketing ya. Oke, baik. Sebelumnya saya akan absen dulu ya. Naila Syahrani Kurniawan, Yunda Dwi Ariska, Siti Aisyah Marpaung, Wira Anggara Hadi Jamak. Oke, baik. Kita lanjutkan untuk mata kuliah kita hari ini tentang digital marketing. Pekan lalu kita sudah bahas tentang konten media sosial ya. Kita sudah bahas tentang foto, kemudian juga untuk video marketing gitu ya. Dan pekan lalu juga sudah dipraktekkan ya tentang video marketing ya. Oke, masih ada ingat tentang apa itu digital marketing? Digital marketing adalah strategi pemasaran yang memanfaatkan media digital dan internet untuk mempromosikan produk atau layanan. Yes, jadi digital marketing itu adalah tentang bagaimana sih kita manfaatkan media digital, media internet, media online untuk memasarkan produk kita, memasarkan layanan kita. Begitu ya, sepakat? Baik, kita akan masuk kepada topik kita hari ini, yaitu bagaimana kita mengoptimasi website ya, dan juga SEO gitu ya. Nah, kita lihat dulu apa sih itu pemasaran digital ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan, hari ini pemasaran itu ada dua jenis, ada yang konvensional, ada yang modern. Seperti apa itu? Coba kita lihat dulu di video satu ini ya. Marketing kita sudah mendengarkan banyak ya di media sosial, di YouTube, lain-lain ya. Email marketing, social media marketing. So what exactly is Apa itu marketing? Ya. The definition is the action or business of promoting and selling products or services, including market research and advertising. According to the American Marketing Association, marketing is the act, set of institutions, and process of creating, communicating, delivering, and presenting an exchange of offers that have value for clients, co-partners, and the society itself. So, in layman's terms, marketing is the process of communicating to clients. Jadi marketing itu sederhananya bagaimana kita mengenalkan, menyampaikan value, nilai daripada bisnis kita, produk kita kepada pelanggan, kepada klien, gitu ya. Dan ada dua jenis marketing, ada yang tradisional marketing dan juga ada yang modern marketing, ya. Nah, kalau kita lihat billboard, kita lihat iklan di TV misalkan, kita dengar radio, gitu ya. Itu adalah tradisional marketing, ya. Nah, jadi kalau ibarat kita nembak itu seperti pakai AK-45 berat, gitu ya, banyak sekali. Ya, itu lebih cocok kepada apa? Mengenalkan produk kita, lebih pada brand awareness. Ya, itu cocok untuk yang tradisional di billboard, di TV, dan lain sebagainya. Ya, tapi ada dua masalah di situ. Ya, kita susah untuk mengukur return on investment-nya. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, kita nggak tahu itu yang suka siapa sih? Siapa sih yang berhasil terjaring dari iklan itu, kita nggak bisa ukur. Ya, dan dalam 20 tahun terakhir, yang tradisional ini sudah mulai menurun hari ini. Nah, hari ini yang kita sudah masuk kepada modern marketing. Ya, yang lazim kita sebut sebagai digital marketing. You're able to identify the exact customers that need your product and show your ads only to them. And then you're able to track your return on investment down to the dollar. Some common types of digital marketing are going to be SEO or search engine optimization, SEM or search engine marketing. Ada SEO, ada SEM, ada email marketing, social media marketing, As you can affiliate imagine, marketing. digital marketing Ya. is one of the most valuable skills that you can learn, whether you're trying to be an employee, a freelancer, or own your own business.
Oke, itu sangat cocok untuk kita yang karyawan, yang freelancer ataupun business owner, itu bisa kita manfaatkan. Nah, hari ini kita masuk kepada era di mana disebut orang itu apa-apa mulai dari handphone, gitu ya. Kalau misalkan hari ini kita misalkan di Kota Medan misalkan, atau kita jalan-jalan ke Bandung lah contohnya, kita nggak tahu apa sih oleh-oleh yang khas Bandung, apa yang kita lakukan? Searching, gitu ya. Kita ambil handphone kita cari oleh-oleh khas Bandung, gitu ya. Oleh-oleh khas Bandung, apa yang muncul aja. Nah, inilah disebut dengan hari ini ada istilah zero moment of truth, gitu ya. Jadi orang itu mulai dari ada micro moment yang dia itu ketika dia berpikir apa ya yang saya mau tahu, tapi saya belum tahu dan saya ingin tahu misalkan. Nah, kebiasaan orang hari ini diambil apa? Gadgetnya. Yang dia buka apa? Google, mesin pencari, gitu ya. Dia ketikkan kata kuncinya. Nah, misalkan oleh-oleh khas Bandung, oleh-oleh khas Medan, gitu ya kan. Habis itu apa yang muncul? Nah, ketika dia lihat di website itu, nah dia lihat muncul di halaman pertama itu, kemudian ketika dia klik, dia suka dengan judulnya, baru kemudian dia klik, gitu kan, dia klik, baru dia masuk kepada websitenya. Ketika websitenya gampang diakses, mudah dan cocok sama dia, maka dia akan order, gitu kan hari ini, gitu ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, apa itu SEO, gitu ya? Ada yang tahu? Ya, apa itu SEO? SEO itu teknik optimasi website untuk meningkatkan usabilitas dan meningkatkan image sendiri seperti Google, Pak. Ya, betul. Jadi hari ini itu adalah di mana orang-orang itu mulai mencari ketika dia butuh informasi, misalkan dia buka Google, dia buka internet, gitu ya. Nah, hari ini penting untuk produk kita itu tampil di halaman depan, tampil di internet, tampil di Google, gitulah istilah sederhananya, gitu ya. Nah, sehingga kita perlu untuk mengoptimasi website kita, mengoptimasi halaman website kita. Nah, gimana kita optimasinya? Kita lihat ya. Kalau hari ini itu orang-orang sudah semakin canggih, semakin kompetitif orang itu. Kalau kita misalkan di media sosial, gitu ya, kita ngiklan misalkan di media sosial, itu kan kita yang mencari orangnya, gitu ya. Tiba-tiba muncul aja gitu. Tapi kalau misalkan di mesin pencari, ya misalkan katakanlah di Google misalkan, itu kan orang yang mencarinya ya. Gitu kan, orang yang memang dia itu sedang butuh misalkan saat itu, gitu ya, baru dia temukan, gitu ya. Nah, jadi hari ini kita penting untuk optimasi website kita itu. Apa yang dasarnya itu untuk kita mengoptimasi website kita, paling mendasar adalah website kita harus mobile friendly design. Apa artinya mobile friendly design? Website kita itu ketika misalkan dibuka di handphone, tampilannya seperti handphone, ya. Ketika dia dibuka di tablet, tampilannya menyesuaikan dengan tablet. Ketika dia dibuka di laptop misalkan, tampilannya juga menyesuaikan dengan laptopnya, gitu ya. Nah, itu disebut dengan mobile friendly design. Kemudian ada navigasi, menu-menunya harus gampang diakses. Jangan ketika tampilan website kita sudah bagus misalkan, tapi orang lihat ini menunya di mana ini, gitu ya. Kalau dia mau order, tombol ordernya kok nggak ada, gitu ya. Nah, itu navigasinya harus jelas, ya. Tampilannya responsif, gitu ya. Nah, itu juga. Nah, kita juga perlu untuk meningkatkan kecepatan website kita. Nggak enak ketika misalkan, bayangkan kita aja deh misalkan, gitu ya. Kita misalkan buka toko online, mau belanja online misalkan, tapi loadingnya lama sekali, gitu ya. Kita buka website lain lancar, gitu ya. Kira-kira kita tinggalin nggak website itu? Tinggalin, gitu kan. Kenapa? Kelamaan loadingnya, gitu ya. Nah, jadi kita harus memperhatikan kecepatan website kita, gitu ya. Dengan cara apa? Ya, kita penting untuk memastikan hosting gitu. Ya, hosting itu adalah di mana kita meletakkan website kita. Ibaratnya kalau kita di laptop kan ada harddisknya ya, ada penyimpanannya gitu ya. Nah, ada kita simpan supaya kita bisa akses. Tapi kalau online gimana? Kalau kita simpan di laptop orang nggak bisa akses. Makanya kita butuh hosting. Penyedia layanan untuk penyimpanan dan bisa diakses secara online dokumen-dokumen kita, data kita, website kita. Nah, kita penting untuk memperhatikan hosting yang berkualitas. Apalagi kita optimasi aset kita, gambarnya. Jangan gambar itu yang berat-berat. Ya, hanya gambar foto kita aja misalkan, foto produknya aja sampai 10 MB ya, berat.
lama orang mengaksesnya. Jadi palingnya hanya itu kan beberapa puluh kilobyte misalkan. Lebih kecil, lebih cepat diakses. CSS-nya, script-nya itu harus cepat. Kemudian apalagi hindarin bounce rate tinggi ya. Jadi ada statistik yang menunjukkan 40% pengunjung itu akan meninggalkan website kalau loadingnya lebih dari 3 detik. Nah, jadi kita perhatikan supaya website kita itu sedapat mungkin ya, kurang dari 3 detik harus sudah tampil ya. Nah, ini SEO tadi ya. Jadi betul tadi disampaikan adalah SEO itu adalah search engine optimization ya. Ini bagaimana kita mengoptimasi supaya website kita tampil di halaman awal. Kebanyakan orang itu kalau kita lihat misalkan di laptop gitu ya, itu kan ada page 1 di bawahnya ya, kan ada halaman 1, halaman 2, banyak kali kan. Kebanyakan orang nggak akan lihat tuh halaman 7. Ya kan? Kita aja misalkan yang kita lihat halaman awal saja, paling halaman 1 aja, ya kan? Itu yang atasnya aja, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Hanya itu aja kan? Kalau yang di bawah nggak, ya gitu ya. Nah, itu penting untuk kita perhatikan, ya. Nah, kenapa harus Google? Ya, jadi untuk kita optimasi, di antara kita penting optimasi Google. Kenapa? Google itu menguasai 90% pasar mesin pencari. Ya, ada banyak mesin pencari, ada Yahoo misalnya, gitu ya. Tapi kebanyakan orang menggunakan Google, ya. Ini ada Google paling atas ini, ya. Ini ada Bing, ini Bing punya Microsoft, ya kan? Microsoft. Kemudian ada Yahoo, ada Baidu, misalkan ada Yandex, misalkan. Nah, ini kebanyakan orang itu menggunakan Google. Nah, jadi kita penting untuk bagaimana supaya website kita itu terindeks oleh Google, gitu ya. Nah, tadi sudah kita bahas tentang SEO, ya kan? Apa itu? Search Engine Optimization, ya kan? Sekarang ada SEM namanya, Search Engine Marketing. Nah, apa itu Search Engine Marketing? Kalau tadi kita SEO itu kita mengoptimasi di judulnya, ya. Nah, tapi kalau Search Engine Marketing ini kita berbayar, ya. Nah, kalau kita misalkan lihat di Google, ya, kan ada bersponsor itu ya, ada kan seperti ini kan, ada kan bersponsor itu ya. Nah, itu namanya SEM, Search Engine Marketing. Itu iklan dari Google, kita ngiklan gunakan Google namanya. Itu kita kalau SEO yang seperti ini, tapi ini butuh proses, nggak langsung seketika dia muncul di atas, nggak, tapi dia butuh proses, ya. Tapi kalau SEM ini, itu kita hari ini kita bayar, hari ini naik muncul di atas dengan kata kunci kita targetkan, ya. Ini bedanya, ya. Kalau dia SEO itu kita optimasi supaya kita muncul di pencarian, optimasi judulnya, optimasi gambarnya, optimasi lagi di keterangannya, ya. SEM kita pakai iklan aja, ya. Kalau biayanya SEO gratis, ya SEM itu berbayar, ya. Kemudian kalau pencariannya itu nggak ada embel-embel iklannya, kalau yang SEO, ya. Nah, kalau SEM itu ada keterangannya, iklan, bersponsor gitu ada, ya. Nah, kok itu ya. Nah, kalau SEO itu, nah ini yang perlu kita optimasi, ya. Ada riset kata kunci namanya. Jadi kita harus riset dulu apa sih kata kunci yang relevan untuk produk kita. Misalkan, ini kemarin untuk produknya apa? Untuk produknya telepon HP. Ya, apa? Telepon HP. Telepon HP. Apa namanya? Strapon HP. Kira-kira orang akan kata kunci kalau cari di Google apalah? Apa? Gantungan HP, apa lagi? Coba bantu, apa lagi? Aksesoris, boleh ya? Aksesoris HP, apa lagi? Kata kunci yang orang mungkin akan cari untuk menemukan produk seperti ini. Kalau ini apa kemarin untuk produknya? Keripik pisang coklat. Kalau kita mau buat kata kuncinya, apa aja kata kuncinya? Keywordnya? Snack, apa lagi? Makanan cemilan, boleh ya? Boleh kan? Cemilan apa? Cemilan manis, apa lagi? Hah? Oleh-oleh. Apa aja sih manfaat daripada SEO ini, Search Engine Optimization ini? Ya, jadi ada berbagai manfaat daripada SEO ini. Nah, yang pertama, dengan adanya kita optimasi website kita optimasi dengan SEO ini, Search Engine Optimization. Jadi, ini juga akan memudahkan audiens, memudahkan pelanggan. Untuk apa? Untuk menemukan website kita. Ya, jadi dengan SEO ini, ya, website kita itu akan mudah
ditemukan oleh pelanggan. Kenapa? Karena dia muncul di halaman atas kan. Dia muncul di halaman awal. Gitu ya. Misalkan kita cari kata kuncinya apa tadi, Mas? Nama kata kunci yang mau dipilih tadi apa? Misalkan keripik pedas. Misalkan keripik pedas gitu kan. Ketika kita optimasi keripik pedas atau keripik jagung pedas misalkan, itu berhasil kita optimasi. Ketika orang ketikkan di Google kata kunci keripik jagung pedas muncul. Nah, itu kan ini akan apa namanya? Ketika dia muncul orang kan gampang ya menemukan websitenya Dimas. Gitu ya. Ya, kenapa? Tadi ibaratnya kalau kita buka kulkas ya kan, itu ada banyak minuman di situ, kita ambil yang mana? Yang depan aja ya kan, apa kita taruh belakang gitu ya, kita akan ambil yang depannya aja ya. Yang kedua apa? Menjaring target audiens yang tepat ya. Jadi dengan SEO ini berbeda tadi misalkan dengan di media sosial. Kalau media sosial misalkan iklan itu muncul gitu aja gitu, orang nggak cari, orang nggak minta, muncul gitu aja, betul kan? Tapi kalau menggunakan SEO, menggunakan mesin pencari, itu kan orang yang butuh. Ya kan? Kan tadi bukan serta-merta muncul ke dia, enggak kan? Tapi kan memang dia, oh saya lagi mau cari cemilan yang enak nih, yang rasa jagung, yang pedas, yang enak apa ya? Ya kan? Dia akan buka di Google kan? Artinya apa? Dia sedang butuh gitu kan? Nah, orang yang sedang butuh kemudian ketemu dengan produk kita yang cocok, jadi nggak? Masuk tuh barang ya kan, jadi dia ya. Nah, jadi algoritma Google itu akan menentukan rekomendasi konten yang muncul pada halaman pencarian ya. Ini juga akan ikut mempertimbangkan karakteristik audiens. Jadi Google itu juga membaca ya data-data kita, kemudian produk ini cocok pada orang seperti apa, itu dia baca. Jadi bukan hanya dia tahu kita lokasi tinggal di mana, tapi bahkan kebiasaan pencarian kita itu juga diketahui oleh Google. Jadi histori pencarian kita itu juga dipahami oleh Google, disimpan, diolah datanya dan dipahami, oh kita itu suka orangnya itu produk yang seperti apa. Jadi ketika kita mencari di Google itu juga akan direkomendasikan produk yang sesuai. Ya, itu kita penting untuk optimasi website kita. Apalagi membangun brand awareness. Jadi semakin sering produknya kita itu muncul di Google, orang semakin kenal. Gitu ya, orang semakin kenal, orang semakin tahu. Orang semakin kenal, orang semakin tahu, orang semakin percaya. Ya atau ya? Iya, gitu ya. Orang semakin percaya, gitu ya. Ketika orang semakin percaya, ya kita sendiri aja lah misalkan lebih suka beli kepada produk yang kita percaya atau kita nggak yakin? Yang kita percaya, gitu kan? Ya, itu dia. Dan juga yang keempat, membangun investasi jangka panjang. Jadi dengan menggunakan SEO ini juga semacam investasi jangka panjang. Memang dia nggak serta-merta langsung di permukaan, langsung muncul. Hari ini kita misalkan pasang kata kunci, kita optimasi gambarnya, kita optimasi di kontennya, metadatanya, langsung muncul, enggak. Tapi dia berproses, misalkan. Nah, kemudian juga ujung-ujungnya apa? Meningkatkan penjualan, ya. Nah, semakin orang yakin, ya, orang percaya, brand kita meningkat, ujung-ujungnya meningkatkan penjualan, gitu ya. Nah, jadi gimana sih peran daripada SEO itu digital marketing? Kita lihat. Jadi dengan SEO ini juga orang melihat, oh kita semakin kredibel, ya. Usaha kita, produk kita ini semakin layak untuk dipercaya, gitu ya, dengan adanya SEO ini. Ya, jadi apalagi? Nah, ini indikatornya untuk mengukur keberhasilan SEO. Yang pertama, otoritas domain authority. Ya, ini bisa diukur oleh mouse antara skala 0 sampai dengan 100. Ya, kalau dia semakin bagus, semakin bagus. Semakin tinggi, semakin bagus. Ada click flow rate. Nah, ini persentase bagaimana pengguna itu mengklik tautan di website kita. Ya, hasil dari pencarian. Semakin banyak orang yang mengklik, berarti hasilnya semakin bagus. Ya, ada bounce rate. Nah, bounce rate ini persentase pengunjung yang meninggalkan website setelah mereka melihat satu halaman. Ya, kalau ini semakin rendah, semakin bagus. Ya, semakin sedikit orang yang ibaratnya bounce rate itu setelah dia melihat website kita, dia tinggalkan. Nah, betul itu kalau banyak, kalau tinggi dia berarti websitenya kurang bagus, kurang dioptimasi. Ya. Nah, apalagi parameter lain, pertumbuhan penjualan, kemudian ada konversi form dan juga leads, ada transaksi di situs,
dan juga ada masa tunggu hasil. Nah, biasanya itu butuh waktu antara 3 sampai 6 bulan. Oke ya. Oke, sekarang kita waktunya untuk quiz. Oke. Nah, di depan sudah ada quiz dengan menggunakan Quizizz. Nah, teman-teman semuanya bisa login di sini ya, joinmyquiz.com ya. Kemudian masukkan kode PIN-nya ini 133620620 ya. Itu kode PIN-nya, nanti masukkan nama lengkapnya ya. Nah, ini kuis berkaitan dengan materi yang sudah kita bahas tadi. Jadi pastikan yang sudah kita bahas tadi, ini kita akan kuis, nanti kita akan masuk kepada studi kasus ya. Nah, di kuis ini itu ada 10 soal ya yang berkaitan dengan materi yang tadi sudah kita bahas. Dan nanti setelah kuis ini kita akan lihat siapa sih yang paling tinggi skornya ya. Juara 3, juara 2 dan juara satunya nanti kita akan lihat. Oke. Baik, soal pertama. Ya, SEO versus SEM, apa bedanya? Pilih salah satu. Oke. Iya. Yang betul adalah apa itu? Yang betul adalah upaya untuk mengoptimalisasi website agar mendapatkan posisi teratas pada halaman pencarian. Oke, next. Kita akan uji untuk keyword-keyword kalian ini itu apa aja sih ya yang cocok. Nah, kita lihat seberapa banyak orang misalkan di Indonesia yang mencari kata kunci misalkan makanan manis. Itu nanti kita lihat. Bisa menggunakan tools Ubersuggest. Yuk silakan bisa dibuka laptopnya. Boleh kalian uji ya. Tadi kata kunci yang sudah kalian pilih itu kira-kira berapa banyak orang sih yang mencarinya? Nah, kalian bisa buka di Ubersuggest. Coba tes. Ya, linknya ada di neilpatel.com/ubersuggest. Coba tes. Itu tools yang pertama. Nah, nanti contohnya, lihat dulu ya. Contohnya misalkan, saya di sini mencontohkan kata kunci saya adalah parfum pria tahan lama. Ya, untuk lokasinya saya pilih di Indonesia. Saya mau tahu seberapa banyak sih yang mencari kata kunci ini di Indonesia. Nah, ini contohnya. Nah, ini. Kata kuncinya yang juga terkait itu adalah misalkan ini, parfum pria tahan lama murah. Dan dia juga akan merekomendasikan kata kunci yang lainnya. Gitu ya. Ya kan teman. Itu yang pertama tadi apa? Ubersuggest. Itu tools yang pertama. Itu nanti boleh coba ya. Oke. Nah, sekarang untuk studi kasusnya, untuk projectnya, untuk dipraktekkan ya. Kita mulai untuk melakukan keyword research ya. Teman-teman silakan coba untuk menemukan keyword yang tepat yang digunakan pelanggan ideal ketika melakukan pencarian produk teman-teman. Ya, ada 2 tipe keyword. Yang pertama adalah satu tipe keyword yang digunakan untuk mencari produk. Misalkan tadi parfum wanita, gitu ya. Nah, itu tugasnya untuk teman-teman nanti silakan untuk dipraktekkan ya di produknya masing-masing. Ya, ini yang nanti menjadi tugasnya dan kemudian silakan nanti untuk disubmit di e-learningnya. Sepakat? Oke, itu aja kalau begitu untuk pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video proses pembelajaran mata kuliah digital marketing pada program studi manajemen bisnis syariah Fakultas Agama Islam UNSUR, di mana video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.